Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 230201010239, program studi PJJ S1 Manajemen kelas MJ601. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester periode ganjil tahun 2026, mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kandidat Joko Soharyanto, SEMM CPOD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kegagalan bisnis retail internasional di Indonesia, studi kasus 7-Eleven melalui perspektif studi kelayakan bisnis. Latar belakang, dalam dunia bisnis modern, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan merek, modal besar maupun keberhasilan bisnis di negara asal. Setiap perusahaan yang melakukan ekspansi ke pasar baru harus melakukan analisis kelayakan bisnis secara menyeluruh agar mampu menyesuaikan produk, strategi, serta modal perusahaan operasional dengan koneksi lokal. Salah satu contoh kegagalan bisnis waralaba atau franchise di Indonesia adalah 7-Eleven atau Sevel. 7-Eleven merupakan jaringan toko retail modern asal Amerika Serikat yang masuk di Indonesia melalui PT Modern Sevel Indonesia pada tahun 2009. Pada awal kemunculannya, Sevel berhasil menciptakan fenomena baru dengan konsep convenience store yang tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari tetapi juga menawarkan pengalaman berkumpul melalui fasilitas tempat duduk, Wi-Fi gratis, dan konsep hangout place bagi generasi muda. Namun, setelah mengalami perkembangan pesat selama beberapa tahun, 7-Eleven akhirnya menutup seluruh operasional gerainya di Indonesia pada 30 Juni 2017. Penutupan tersebut terjadi karena perusahaan mengalami tekanan finansial, meningkatnya biaya operasional, penurunan penjualan, serta ketidakmampuan bersaing dalam industri retail modern Indonesia. Kasus 7-Eleven memberikan pelajaran bahwa bisnis yang sukses secara global belum tentu dapat berhasil di pasar lokal apabila tidak didukung oleh studi kelayakan bisnis yang mempertimbangkan aspek pasar, keuangan, operasional, hukum, dan juga resiko. Profil singkat 7-Eleven. 7-Eleven atau Sevel merupakan jaringan convenience store asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia pada tahun 2009 melalui PT Modern Sevel Indonesia. Sevel menawarkan konsep berbeda dari minimarket biasanya, dengan menggabungkan toko retail, tempat makan, dan ruang berkumpul yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi gratis dan area duduk. Konsep ini sempat populer terutama di kalangan anak muda dan masyarakat perkotaan. Namun akibat tingginya biaya operasional, persaingan retail yang semakin ketat, serta kurangnya kesesuaian model bisnis dengan karakter pasar di Indonesia, 7-Eleven akhirnya menghentikan seluruh operasionalnya pada tanggal 30 Juni 2017. Perjalanan bisnis 7-Eleven di Indonesia. Perjalanan bisnis 7-Eleven di Indonesia pasca pertumbuhan pada tahun 2009, 7-Eleven mulai beroperasi di Indonesia tahun 2010 sampai 2014 mengalami pertumbuhan cepat. Banyak gerai dibuka di wilayah perkotaan menjadi tempat favorit generasi muda. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami penurunan kinerja, persaingan semakin ketat, beban operasional meningkat. Lalu akhirnya pada puncaknya 30 Juni 2017 seluruh gerai 7-Eleven di Indonesia resmi berhenti beroperasi. Analisis studi kelayakan bisnis 7-Eleven di Indonesia. A. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, kondisi pasar awal. Dari sisi pasar, 7-Eleven sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar ketika masuk di Indonesia. Beberapa faktor pendukung. Yang pertama adalah pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, meningkatnya budaya nongkrong di perkotaan, kemudian perubahan gaya hidup masyarakat muda, dan permintaan terhadap tempat berkumpul yang nyaman. 7-Eleven berhasil menciptakan diferensiasi dibandingkan minimarket biasa. Konsumen tidak hanya membeli produk tetapi membeli pengalaman. Namun permasalahan muncul ketika perusahaan tidak melakukan adaptasi pasar secara optimal. Yang kedua adalah permasalahan strategi pasar. A. Tidak sesuai dengan karakter konsumen di Indonesia.
konsumen di Indonesia. Salah satu kelemahan utama 7-Eleven adalah terlalu mengadopsi konsep luar negeri tanpa melakukan penyesuaian mendalam terhadap budaya konsumsi masyarakat di Indonesia. Di negara lain, konsep convenience store lebih banyak berorientasi pada pembelian cepat, konsumen datang dan pergi, transaksi volume tinggi. Sementara di Indonesia, 7-Eleven berubah menjadi tempat nongkrong dalam waktu lama. Masalahnya, banyak pelanggan menggunakan fasilitas Wi-Fi, duduk berjam-jam, dan konsumsi produk relatif kecil. Akibatnya, biaya operasional meningkat, tetapi pendapatan per pelanggan sangat rendah. B. Persaingan yang sangat ketat. Pembagian terhadap tahapan proyek. Industri retail di Indonesia memiliki tingkat persaingan tinggi. 7-Eleven harus menghadapi yang pertama minimarket lokal, toko kelontong, convenience store lain, perubahan pola belanja masyarakat. Kompetitor seperti minimarket nasional memiliki keunggulan jumlah gerai lebih banyak, harga lebih murah, produk kebutuhan sehari-hari lebih lengkap. 7-Eleven memiliki posisi yang kurang jelas, tidak sepenuhnya minimarket, tidak sepenuhnya restoran, dan tidak sepenuhnya kafe. Dalam studi kelayakan bisnis, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam positioning strategi. B. Aspek teknik dan operasional. Yang pertama adalah model operasional. 7-Eleven menjalankan konsep menyediakan toko besar, fasilitas tambahan, dan layanan makanan atau minuman. Konsep ini membutuhkan ruang yang lebih luas, banyak tenaga kerja, biaya listrik yang tinggi, biaya perawatan fasilitas. Dibandingkan minimarket biasa ya, biaya operasional 7-Eleven jauh lebih besar. Yang kedua, permasalahan operasional. Berdasarkan evaluasi bisnis, salah satu masalah utama 7-Eleven adalah tingginya biaya operasional karena perusahaan mengoperasikan gerainya sendiri, bukan menggunakan sistem waralaba yang lebih ringan. Dampaknya, biaya sewa minimarket, biaya sewa meningkat, biaya pegawai besar, biaya pemeliharaan tinggi, margin keuntungan semakin kecil. Dalam studi kelayakan bisnis, sebuah bisnis retail harus memastikan bahwa pendapatan per toko lebih besar biaya tetap dan biaya variabel. 7-Eleven gagal mencapai keseimbangan tersebut. C. Aspek manajemen dan organisasi. Permasalahan manajemen. Salah satu kesalahan strategi 7-Eleven adalah ekspansi yang dilakukan tanpa memastikan kesiapan fundamental bisnis. Yang pertama adalah kurangnya evaluasi gerai. Tidak semua lokasi memiliki performa yang sama. Beberapa toko mengalami penjualan rendah, jumlah pelanggan tidak sesuai target, biaya operasional lebih besar daripada pendapatan. Pada tahun 2017, sejumlah gerai 7-Eleven ditutup karena tidak mencapai target perusahaan. Yang kedua adalah kesalahan menentukan fokus bisnis. Manajemen menghadapi dilema apakah 7-Eleven harus menjadi minimarket, restoran cepat saji. Ketidakjelasan arah bisnis menyebabkan perusahaan sulit membangun keunggulan kompetitif. D. Aspek keuangan. Pendapatan tidak seimbang dengan biaya. Biaya ditambah margin keuntungan rendah. 7-Eleven memiliki biaya sewa lokasi, renovasi toko, tenaga kerja, infrastruktur, dan juga fasilitas. Namun, pendapatan tidak mampu menutupi biaya tersebut. Manajemen menyatakan bahwa penutupan terjadi karena keterbatasan sumber daya untuk mendukung operasional setelah rencana transaksi bisnis dengan pihak lain tidak berhasil. Yang kedua, model profit kurang tepat. Dalam bisnis retail, keuntungan biasanya berasal dari volume penjualan tinggi, efisiensi rantai pasok, margin produk. 7-Eleven terlalu mengandalkan margin penjualan langsung, sementara kompetitor dapat bermain dengan volume besar dan efisiensi distribusi. Akibatnya, harga menjadi relatif lebih tinggi konsumen membandingkan dengan minimarket lainnya. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Perubahan kondisi ekonomi juga mempengaruhi kinerja 7-Eleven pada periode menjelang penutupan. Daya beli konsumen melemah, persaingan retail meningkat, konsumen semakin sensitif terhadap harga. Akibatnya, pelanggan mulai memilih alternatif yang lebih murah.
Selanjutnya adalah analisis risiko bisnis 7-Eleven. Risikonya yang pertama adalah salah memahami budaya konsumen, persaingan minimarket, biaya operasional tinggi, regulasi berubah-ubah, ekspansi terlalu cepat. Dampaknya adalah produk tidak sesuai dengan kebutuhan, pangsa pasar turun, margin keuntungan lebih kecil, pendapatan berkurang, dan beban biaya meningkat. 4 faktor utama penyebab kegagalan 7-Eleven. Yang pertama adalah kegagalan adaptasi pasar lokal. 7-Eleven membawa konsep global tetapi kurang menyesuaikan dengan perilaku konsumen Indonesia. Model bisnis tidak efisien, perusahaan memiliki biaya operasional yang tinggi dibandingkan pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah posisi bisnis tidak jelas. 7-Eleven berada di antara minimarket, restoran, kafe. Akibatnya sulit untuk bersaing. Strategi keuangan kurang berkelanjutan. Perusahaan tidak mampu menghasilkan profit yang cukup untuk membiayai operasional. Saran dan rekomendasi. Yang pertama adalah melakukan analisis pasar lokal sebelum ekspansi. Perusahaan franchise harus memahami budaya konsumsi, daya beli, kebiasaan pelanggan, dan kompetitor lokal. Konsep global harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Pembukaan cabang harus berdasarkan profitabilitas toko, analisis BIP, potensi pasar. Kemudian yang kedua adalah membuat bisnis model yang fleksibel. 7-Eleven dapat mengembangkan produk makanan lokal, sistem membership, digital ordering, atau delivery service. Yang ketiga adalah mengontrol biaya operasional. Strategi membuka gerai berdasarkan analisis lokasi, menggunakan teknologi untuk efisiensi, dan mengurangi fasilitas yang tidak menghasilkan pendapatan. Kemudian yang keempat adalah memperjelas posisi bisnis. Perusahaan harus memiliki fokus apakah sebagai convenience store premium, coffee shop, atau food retail dengan berada di tengah-tengah tanpa identitas. Jangan berada di tengah-tengah tanpa identitas yang kuat. Kesimpulan, kasus 7-Eleven di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah franchise internasional tidak otomatis menjamin keberhasilan ketika masuk ke pasar baru. Kegagalan 7-Eleven bukan disebabkan karena mereknya tidak kuat, tetapi karena kurang tepat dalam melakukan studi kelayakan bisnis terhadap karakteristik pasar Indonesia. Dari aspek pasar, perusahaan gagal membaca perilaku konsumen lokal. Dari aspek operasional, biaya bisnis terlalu besar. Dari aspek keuangan, pendapatan tidak mampu menutup biaya pengeluaran. Dari aspek manajemen, strategi ekspansi dan positioning belum dioptimalkan. Pelajaran utama dari kasus 7-Eleven adalah bahwa bisnis harus mengutamakan kelayakan dan keberlanjutan, bukan hanya mengejar pertumbuhan. Setiap perusahaan franchise maupun startup perlu melakukan analisis pasar, finansial operasional, hukum, dan risiko secara menyeluruh sebelum melakukan investigasi besar. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.